really important 3 points, and yeah, what can I say? We have to go again. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti. Dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita sebelum mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita. Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah. Jadi malu. Nah, sekarang dia ini. Tadi saya bilang sama pemain. Of course, the FIFA Council took also some decisions in particular. Gila Erick Thohir akan menaturalisasi pemain-pemain bintang Erling Haaland, Mbappe, Lamine Yamal. Ini sangat-sangat mengejutkan, dikonfirmasi langsung PSSI hari ini. Namun, ada kendala di saat proses naturalisasi. Tonton sampai akhir ya, mari kita bahas faktanya. Makin ngeri, pelatih Timnas Indonesia Jan Hertman akan menaturalisasi pemain bintang. Siapakah dia? Tonton sampai akhir ya, mari kita bahas. Media Belanda Telegraph mengabarkan bahwa beberapa klub Liga Belanda sedang berlomba dengan waktu terkait polemik status yang melibatkan puluhan pemain. Kasus yang disebut sebagai Passport Gate ini juga menyeret 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berkarir di Liga Belanda. Keempatnya adalah Dean James dari Go Ahead Eagles, Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Nathan Chue Aon dari Willem II, dan Tim Gapens dari FC Emmen. Untuk sementara waktu, keempatnya dinonaktifkan dari latihan dan pertandingan klubnya masing-masing. Namun, keempatnya bersama pemain lainnya diharapkan sudah bisa kembali bermain di Liga Belanda pada pekan depan. Eredivisie bakal memainkan pekan ke-30 pada 11-12 April 2026, sedangkan Eerste Divisie akan menggelar pekan ke-35 pada 6-7 April 2026. Sejumlah klub yang terdampak kasus paspor di sepak bola profesional berharap tetap dapat memainkan pemain yang status kewarganegaraannya kini dipertanyakan pada pekan pertandingan berikutnya. Upaya besar-besaran tengah dilakukan melalui berbagai jalur untuk memastikan apakah para pemain tersebut masih bisa dinyatakan memenuhi syarat bermain. Untuk sementara, para pemain tidak diturunkan dan juga tidak diperbolehkan berlatih di lapangan. Saat ini, pihak terkait masih menunggu penyelidikan dari Dinas Imigrasi dan Naturalisasi Belanda atau IDN yang sedang memeriksa administrasi 25 pemain, baik putra dan putri. Jalur pertama adalah penyelidikan oleh Dinas Imigrasi dan Naturalisasi untuk memastikan apakah 25 pemain yang dimaksud memang sudah tidak lagi memiliki kewarganegaraan Belanda akibat keputusan mereka membela tim nasional di luar Uni Eropa. Tutur Telegraph. FIFA match ada di bulan Juni dan kita akan lawan siapa Pak? Kita harus diskusi dengan Pak Nasional Indonesia dengan Prancis di senior dan tentu di usia muda pasti terbuka. So basically if there is any Ribuan fans Timnas Indonesia menanti kedatangan Erling Haaland. Harapan besar untuk FIFA Matchday 2024. Antusiasme luar biasa terlihat dari para pendukung Timnas Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Ribuan fans dilaporkan memadati area sekitar markas PSSI dengan satu harapan besar, menyambut kedatangan striker kelas dunia, Erling Haaland. Kabar yang beredar luas di media sosial menyebutkan bahwa Haaland akan datang ke Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda dalam agenda FIFA Matchday 2026. Meski belum ada konfirmasi resmi, euforia publik sudah terlanjur membara. Lautan supporter merah putih. Sejak pagi hari, para supporter mengenakan atribut merah putih dan membawa spanduk bertuliskan nama Haaland. Mereka berkumpul, bernyanyi, dan meneriakkan dukungan seolah menyambut pemain idola yang benar-benar akan datang. Kalau Haaland benar gabung, ini sejarah besar buat Indonesia, ujar salah satu fans di lokasi. Tidak sedikit pula yang rela datang dari luar kota hanya untuk menjadi bagian dari momen yang mereka anggap bersejarah ini. Nama besar yang mengguncang harapan. Sebagai salah satu striker paling mematikan di dunia saat ini, nama Haaland memang memiliki daya tarik luar biasa. Kecepatan, kekuatan, dan ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi sosok yang diidam-idamkan banyak tim.
Isu keterlibatan tokoh penting seperti Erick Thohir dan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto semakin memperkuat spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Belum ada kepastian resmi. Meski suasana di lapangan begitu meriah, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI maupun Haaland terkait kabar tersebut. Regulasi FIFA juga menjadi faktor penting yang membuat kemungkinan ini sulit terwujud. Namun, bagi para fans, harapan tetap hidup. Harapan besar sepak bola Indonesia. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola nasional. Mimpi untuk melihat timnas Indonesia bersaing di level dunia terus tumbuh, didorong oleh semangat dan dukungan tanpa henti dari para supporter. Kesimpulan, kedatangan Erling Haaland ke Indonesia masih sebatas rumor yang belum terkonfirmasi. Namun, antusiasme ribuan fans menjadi bukti bahwa harapan besar untuk kemajuan timnas Indonesia semakin nyata. Ia aktif membangun kekuatan timnas Indonesia dengan berbagai strategi, termasuk mendatangkan pemain diaspora. Bahkan, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto disebut semakin memperkuat ambisi besar ini. Indonesia ingin naik level. Berita bahagia, Timnas Indonesia. Hari ini, mari kita bahas Erling Haaland. Ternyata punya keturunan Indonesia? Ini faktanya. Dunia sepak bola kembali dihebohkan dengan kabar yang mengejutkan. Striker tajam asal Norwegia, Erling Haaland, disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia. Kabar ini langsung viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola, khususnya fans timnas Indonesia. Rumor ini muncul setelah beberapa warganet mengklaim bahwa keluarga jauh Haaland memiliki hubungan dengan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bahkan, ada yang berspekulasi bahwa leluhur Haaland berasal dari wilayah Indonesia yang pernah memiliki hubungan sejarah dengan bangsa Eropa. Namun, hingga saat ini belum ada bukti resmi atau pernyataan langsung dari Haaland maupun keluarganya yang membenarkan kabar tersebut. Secara fakta, Erling Haaland diketahui lahir di Leeds, Inggris dan besar di Norwegia, dengan latar belakang keluarga Norwegia yang kuat. Meski begitu, kabar ini tetap membuat para fans timnas Indonesia berandai-andai. Banyak yang bercanda bahwa jika benar Haaland memiliki darah Indonesia, maka peluangnya untuk membela skuad Garuda tentu menjadi topik yang sangat menarik. Di sisi lain, para pengamat sepak bola mengingatkan agar publik tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Hingga kini, Haaland masih menjadi andalan tim nasional Norwegia dan salah satu striker terbaik di dunia. Jika hasil penyelidikan tersebut menyatakan para pemain tidak lagi memenuhi syarat bermain, para ahli hukum menilai masih ada cara untuk memperbaiki situasi dalam waktu relatif singkat, terangnya. Media-media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar mengenai laga uji coba internasional yang mempertemukan timnas Indonesia melawan raksasa Eropa, timnas Italia. Kabar ini menyebutkan bahwa kedua tim yang sama-sama gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tersebut akan bertanding dalam sebuah turnamen bertajuk Trofeo Cup. Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @midnight.football_. Dalam postingan yang menyertakan poster resmi tersebut, disebutkan bahwa pertandingan akan digelar pada periode Juni-Juli 2026 mendatang. Narasi yang dibangun pun cukup menyentuh sisi emosional penggemar, mengingat kedua negara sama-sama merasakan kepahitan gagal lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Bahkan, unggahan tersebut menggunakan istilah trofeo trauma sebagai bentuk sindiran atas nasib serupa yang dialami oleh skuad Garuda dan Gli Azzurri. Namun, bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah terlanjur antusias, tampaknya harus kembali menelan kekecewaan. Berdasarkan penelusuran, kabar mengenai laga Indonesia versus Italia tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Media Belanda mendesak PSSI untuk segera menaturalisasi striker keturunan yang sedang bersinar di Liga Belanda. Menurut mereka, hal ini bisa menjadi jalan bagi masalah kronis yang selama ini menghantui skuad Garuda.
Masalah kronis yang menghantui lini depan timnas Indonesia kini semakin sulit untuk disembunyikan. Kegagalan skuad Garuda menembus tiket Piala Dunia 2026 diyakini banyak pihak bukan sekadar soal taktik, melainkan berakar dari krisis mendalam pada posisi striker yang sudah berlangsung sejak era kepelatihan Patrick Kluivert yang berakhir dengan pemecatan. Kondisi ini rupanya tidak luput dari pengamatan media asal Belanda, Haaglanden Football. PSSI disebut harus segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat proses naturalisasi sejumlah penyerang berbakat demi menambal lubang besar di lini serang tim Garuda sesegera mungkin. Salah satu nama yang paling kencang dibicarakan adalah Dean Zandenberg, striker kelahiran Zoetermeer, Belanda, yang saat ini tengah bersinar bersama VVV Venlo di kompetisi Eerste Divisie atau Keukenkampioen Divisie atau KKD. Koneksi Zandenberg dengan Indonesia terbilang kuat karena ia mewarisi darah Nusantara dari kakek kandungnya dari pihak sang ibu, menjadikannya layak secara regulasi untuk memperkuat merah putih. Waktu menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan dalam proses ini. PSSI didesak untuk segera menuntaskan seluruh urusan administrasi kewarganegaraan Zandenberg, mengingat timnas Indonesia sudah memiliki jadwal padat di FIFA Matchday Juni 2026. Ditambah agenda besar di Piala Asia AFC pada September dan Oktober mendatang, di bawah arahan pelatih kepala baru asal Inggris, John Herdman. Asosiasi sepak bola harus segera memproses naturalisasi Zandenberg, karena pertandingan internasional dijadwalkan pada bulan Juni, dan pada bulan September dan Oktober, tim nasional di bawah pelatih kepala baru asal Inggris, John Herdman, akan aktif selama Piala Asia FIFA. Persoalan di lini depan timnas Indonesia memang jauh lebih kompleks dari sekadar minimnya jumlah striker. Permasalahan ini juga menyangkut kebutuhan akan penyerang yang mampu berkolaborasi secara harmonis dengan Ole Romeni, striker naturalisasi asal Belanda yang kini berseragam Oxford United di Inggris. Namun situasi menjadi semakin rumit lantaran Romeni sendiri mengakui bahwa ia merasa lebih efektif dan nyaman bermain di posisi second striker atau di belakang penyerang utama. Hal ini otomatis mendorong PSSI untuk bergerak lebih agresif, mencari sosok penyerang murni yang benar-benar bisa diandalkan untuk mencetak gol demi gol bagi timnas Indonesia. Pencarian striker yang mumpuni seharusnya mengarah pada pencarian penyerang tengah yang dapat bekerja sama dengan baik dengan penyerang nomor 9 saat ini, yang juga berasal dari Belanda dan bermain untuk Oxford United, lanjut Haaglanden Football. Disinilah nama Dean Zandenberg kian mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia dan manajemen PSSI. Torehan golnya yang konsisten dalam 6 bulan terakhir bersama VVV Venlo telah membuat para pemangku kepentingan di Federasi Sepak Bola Indonesia menaruh perhatian ekstra pada striker yang dijuluki bintang muda sepak bola Belanda oleh para supporter tanah air. Meski demikian, jalan Zandenberg menuju seragam merah putih tidaklah mulus begitu saja. Ia harus bersaing ketat dengan Luke Vickery, penyerang asal Australia yang saat ini membela MacArthur FC di level tertinggi kompetisi domestik negeri Kangguru, yang juga masuk dalam radar PSSI sebagai solusi potensial atas krisis nomor 9 yang mendera timnas Indonesia. Persaingan antara Zandenberg dan Vickery untuk memperebutkan tempat di skuad Garuda dipastikan akan semakin sengit dalam beberapa bulan ke depan. Keduanya sama-sama menawarkan profil yang dibutuhkan Herdman, namun keputusan akhir tetap ada di tangan federasi dan sang pelatih yang baru mulai membangun fondasi tim nasional impiannya. Satu hal yang pasti, PSSI tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama dalam mengambil keputusan. Setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan status naturalisasi para striker incaran ini adalah kemewahan yang tidak lagi bisa timnas Indonesia tanggung menjelang serangkaian laga penting yang sudah menanti di kalender sepak bola internasional 2026. Daftar tim yang berpotensi masuk playoff tambahan FIFA untuk Piala Dunia 2026 mulai banyak dibicarakan. Timnas Indonesia masuk dalam perhitungan. FIFA dikabarkan sedang mempelajari skema additional playoff sebagai respons atas kemungkinan Iran tidak bisa berpartisipasi akibat situasi di luar sepak bola.
Langkah ini membuka peluang baru bagi sejumlah negara yang sebelumnya gagal lolos. Informasi ini diungkap jurnalis ESPN Luis Carlos Largo yang menyebut pembahasan sudah memasuki tahap serius. FIFA kini menyiapkan skenario darurat untuk menjaga komposisi peserta tetap ideal. FIFA sedang mempertimbangkan untuk menggelar babak playoff tambahan yang melibatkan 2 tim dari Eropa dan 2 tim dari Asia jika timnas nasional sepak bola Iran tidak ikut serta dalam turnamen tersebut. Tulis Luis Carlos Largo. Dalam skema tersebut, FIFA akan menyediakan 4 slot tambahan. Rinciannya, 2 slot untuk zona Eropa atau UEFA dan 2 slot untuk zona Asia atau AFC. Langkah ini langsung memicu perhatian karena jarang terjadi perubahan format menjelang turnamen besar. Situasi Iran menjadi faktor utama yang mendorong FIFA mempertimbangkan opsi ini. Deretan tim kandidat dari Eropa dan Asia. Dari zona Eropa, tim yang berpotensi masuk playoff tambahan merupakan negara yang gagal di jalur playoff sebelumnya. Nama-nama seperti Italia, Polandia, Kosovo, dan Denmark masuk dalam daftar kandidat. Mereka merupakan tim kuat yang tersingkir di fase krusial, sehingga masih dianggap layak bersaing untuk memperebutkan tiket tambahan jika skema ini disetujui. Sementara itu, dari zona Asia, peluang terbuka bagus bagi tim yang gugur di ronde keempat kualifikasi, yaitu Timnas Indonesia dan Oman. Kemudian, Uni Emirat Arab juga disebut berpotensi masuk jalur ini. Jika skema ini benar-benar diterapkan, persaingan akan kembali terbuka lebar. Tim-tim yang sebelumnya tersingkir mendapat kesempatan kedua untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pembahasan mengenai tambahan playoff ini memiliki tenggat waktu hingga 30 April 2026. Keputusan FIFA akan berdampak besar terhadap peta persaingan di UEFA dan AFC. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final. Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen.